Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara Geotalk yang ke-14. Hari ini saya akan sesuai dengan permintaan dari panitia akan membahas beberapa hal mengenai pendidikan tanah yang menurut saya cukup penting untuk kita ini agar hasil dari pendidikan tanah bisa lebih baik dan analisisnya bisa lebih akurat. Untuk pendidikan tanah yang saya akan bahas pagi ini, Standard Penetration Test, ya SPT, yang terutama tujuannya untuk studi likuifaksi. Lalu nanti saya akan membahas juga mengenai Cone Penetration Test, membandingkan antara dua jenis cone test. Yang pertama mechanical cone, bagaimana cone, dan satu lagi yang electrical dan pore water measurement. Lalu nanti kita akan bahas juga mengenai pengambilan sampel, terutama tabung-tabungnya, jenis-jenis tabung yang sebaiknya digunakan untuk pengambilan contoh tanah. Lalu terakhir nanti saya akan membahas mengenai cara mengkuantifikasikan kualitas sampel atau terkenal dengan nama Sample Quality Designation, SQD. Baik, saya mulai dengan SPT, ya, Standard Penetration Test, yang tujuan utamanya untuk hari ini adalah SPT yang ditujukan untuk mengambil data untuk keperluan studi soil liquefaction. Kalau analisis likuifaksi berdasarkan Cone Penetration Test sudah pernah waktu itu saya sampaikan pada Geotalk ke-4, 21 Juli 2016, 4 tahun yang lalu di Bandung. Untuk SPT ini yang saya ingin fokuskan adalah mengenai koreksi terhadap SPT yang diperoleh dari lapangan, lalu juga terkait juga dengan energy transfer, karena untuk SPT untuk studi likuifaksi energinya harus distandarkan, yaitu mungkin kita semua sudah tahu bahwa standar energi SPT adalah 60% dari energi hammer jatuh bebas. Nah, untuk metode pelaksanaan SPT khusus untuk studi likuifaksi itu mengacu ke ASTM D6066. Jadi ada standarnya tersendiri. Jadi untuk SPT ini standarnya ada dua. Yang pertama SPT yang biasa dilakukan, dan satu lagi ada standar yang khusus mengatur mengenai tata cara pengerjaan SPT khusus untuk studi likuifaksi. Ini mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, SPT automatic hammer. Ada yang manually operated, jadi bentuknya seperti ini hammernya, lalu nanti diangkat. Kalau yang otomatis itu nanti setelah tingginya 76 cm dia akan jatuh sendiri. Lalu ada juga SPT yang dioperasikan secara hidrolik. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi hammernya nanti diangkat, ada di dalam hammernya tidak terlihat, ada mekanisme penggeraknya yang dijalankan secara hidrolik. Jadi nanti ini biasanya hammer ini dipasangkan di menaranya, menara mesin bor, lalu kalau sudah akan melakukan tes, maka si SPT-nya ini digeser di atas rod, lalu digerakkan dengan hidrolik dari mesin. Sekarang saya akan
membahas mengenai apa-apa saja yang diatur di ASTM D6066. Pertama, pembuatan lubang untuk SPT ini disarankan atau dianjurkan menggunakan metode wash boring. Menggunakan wash boring, jadi tanahnya dihancurkan, lalu cuttingnya nanti dipompa ke atas. Nah, untuk drilling fluidnya sendiri, itu disarankan adalah drilling fluid yang berasal dari campuran bentonite, ya slurry, bentonite slurry atau mud slurry. Nah, mud slurry ini kekentalannya harus disesuaikan. Jadi istilahnya kekentalan itu viscosity, slurry viscosity. Untuk mengukur kekentalan bentonite slurry ini, alat yang digunakan ini, namanya Mars funnel. Jadi suatu corong, lalu di bawahnya ada wadah dan ada stopwatch. Jadi contohnya air, ya air. Kalau air dimasukkan ke dalam corong ini di bawahnya lubangnya ditutup dulu pakai jari, lalu airnya dimasukkan sampai ada batasnya. Nah, kalau air ini kalau tutupnya saya lepas ya, kalau jari saya lepas, lalu airnya akan mengalir ke bawah, mengisi wadah di bawah. Nah, diukur waktu yang diperlukan untuk air mengisi wadah ini. Nah, untuk air itu waktu yang diperlukan sekitar 26 detik. Jadi satuannya detik. Jadi kalau untuk air viskositasnya 26 detik. Kalau untuk bentonite slurry, viskositasnya yang disarankan adalah sekitar 35 sampai 50 detik untuk kalau tanahnya tanah halus ya, fine grained soils, kalau tanahnya tanah kasar, pasir, kerikil, viskositasnya ditambah ya lebih kental dengan ukuran 65 sampai 85 detik. Jadi kalau slurry dimasukkan ke dalam corong ini lalu dibiarkan masuk ke dalam wadah, maka harus habis dalam waktu 50 atau 85 detik. Nah, itu adalah ukuran viskositasnya. Berikutnya, selama pengeboran, ini juga mungkin berlaku ya untuk SPT yang lain, bahwa selama pengeboran, fluid level atau kondisi air atau fluid tadi di dalam lubang harus sama atau lebih tinggi gitu sedikit daripada muka air di sekitarnya. Untuk SPT studi likuifaksi ini penggunaan pipa casing tidak dianjurkan. Tapi kalau ternyata diperlukan, pipa casingnya tidak boleh berada, ujung bawahnya tidak boleh berada di dasar lubang, tapi harus berada sekitar 75 cm dari dasar lubang. Jadi selama pengujian SPT, 75 cm di atas dasar lubang tidak boleh ada casingnya. Nah, peralatannya sendiri untuk SPT ini, liquefaction study, kita perlu mixer, ya di lapangan harus bawa slurry mixer, lalu air, biasanya air, lalu ada drilling mud pan di sini di bawah, ya. Nanti ini belum dipakai, nanti ada di sini, ini sedang persiapan drilling mud pan yang akan menampung cutting dari dalam lubang, lalu dimasukkan ke dalam drilling mud pan ini. Nanti di sini ada ruang-ruang untuk mengendapkan hasil cutting, nanti drilling mudnya dipakai lagi. Jadi kalau sudah keluar, diendapkan, lalu dipakai lagi. Kalau sudah kotor, nanti diganti dengan yang baru. Mata bitnya, ya, mata bornya, drill bitnya, karena ini harus wash boring. Salah satu yang dianjurkan di dalam ASTM itu adalah mata bor yang bentuknya seperti ekor ikan, sehingga disebut fish tail drill bit. Bentuknya seperti ini. Lalu dianjurkan juga bahwa pada saat flushing, air yang disemprotkan dari atas tidak boleh diarahkan ke bawah. Tidak boleh diarahkan ke dasar lubang, tapi diarahkan ke atas lagi. Jadi kalau airnya masuk dari dalam stang ini, maka dia akan keluar
ke samping, tapi disemprotnya lagi ke atas, jadi dikeluarkan ke atas. Jadi hasil cuttingnya yang di bawah mudah-mudahan terbawa gitu ya, teratas. Jadi ke bawah ke atas dengan bentonit selarinya. Jadi disemprot dari atas, tidak ada yang keluar ke bawah, tapi nanti keluar dari samping, disemprotkan ke atas, cuttingnya ya diharapkan nanti akan terbawa ke atas. Nah, kualitas dasar lubang harus dicek. Tidak boleh ada heaving, ya heaving dari dasar lubang sebesar 12 cm. Jadi kalau kurang dari 12 cm, heavingnya itu dianggap kualitas dasar lubangnya cukup bagus. Jadi kalau misalnya rencana dibor sampai kedalaman 10 meter, lalu nanti dicek lagi kedalamannya berapa. Kalau misalnya 9,88 cm, nah jadi ada heaving sedikit, itu boleh melanjutkan SPT-nya. Di dalam ASTM ini juga untuk tes interval dianjurkan setiap 1,5 meter, minimum 75 cm, jadi tidak boleh lebih kecil daripada 75 cm. Jadi contohnya, ini gambarnya, ini lubangnya, dibor sampai kedalaman ini istilahnya namanya clean out depth ya. Heavingnya tadi ini tidak boleh lebih dari 12 cm, lalu dilakukan SPT di sini. SPT yang pertama, lalu untuk berikutnya, nah antara dasar lubang dan dasar lubang yang berikutnya tadi itu namanya intervalnya sekitar 1,5 meter atau paling dekat 75 cm. Jadi artinya kalau menggunakan SPT ada daerah-daerah yang tidak ada data SPT-nya. Jadi kalau misalnya di sini artinya ada daerah yang ini yang tidak ada nilai SPT-nya, jadi SPT-nya tidak menerus. Oh, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa energi untuk SPT ini ada distandarkan ke 60% energi hammer jatuh bebas. Itu namanya N60. Sebenarnya N60 ini tidak hanya energi, tapi ada correction faktor yang lainnya, nanti saya akan bahas setelah ini. Jadi untuk SPT ini sebaiknya, karena energinya kalau tidak diukur, kita tidak tahu berapa sebenarnya energi yang ditransfer oleh hammer ini ke rod SPT. Jadi memang ada alatnya khusus untuk mengukur energi SPT. Alat bacanya sendiri sama dengan alat PDA. Yang berbeda adalah di sini adalah sensornya, ada strain gauge dan accelerometer. Nah, sensor ini, dua jenis sensor ini dipasang di rod, ya. Dipasang di stang, nanti stang ini dihubungkan dengan stang SPT ke bawah. Lalu nanti dari sini, setelah hammernya jatuh, maka akan diukur. Jadi energi jatuh bebasnya sendiri dimasukkan ke dalam PDA ini, lalu nanti dia akan mengukur energi yang terjadi. Dia akan langsung mengeluarkan berapa energi yang tertransfer. Kalau di sini terlihat ya 60,5% ini ETR, energi yang ditransfer oleh hammer ini. Nah, ini saya pernah melakukan pengukuran energi untuk beberapa SPT hammer. Ada 8 SPT. Ada 8 SPT, lalu masing-masing SPT dipukul 10 kali. Ini ada yang 4 kali, ini kebanyakan ini 10 kali. Misalnya kita lihat SPT yang pertama, dipukul 10 kali, kita lihat bahwa energinya berubah-ubah, ya, energinya berubah-ubah setiap kali pukulan. Kalau kita lihat minimumnya 65% dan maksimumnya 76%. Dalam satu titik dipukul 10 kali, energinya bervariasi antara 65 sampai 76. Ada lagi ini misalnya yang SPT nomor 22, ini energinya lebih besar. Yang minimumnya 71, maksimumnya 83.
lebih besar daripada, ada lagi yang lebih kecil. Nah, ini kecil. Jadi setiap SPT itu punya karakteristik sendiri-sendiri, dan pada saat kita melakukan ini, kita tahu bahwa yang kita lakukan pada saat visit, kita berjumpa dengan tim LMA, fokus kurang lebih berada dan kita travel menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan untuk melihat kondisi tanah. Namun yang kita lihat tentu saja ini hanya permukaan dan kondisi secara umum saja. Jadi terlihat ini di zona B sudah dilakukan penggalian dan kondisi tanahnya sebetulnya lumayan bagus, Pak. Pak Gino, tolong di-mute Pak Gino. Soil yang berarti di sana, kecuali hanya pada permukaan di mana Pak Gino. Tapi Oke. Terima kasih. Ya, monggo Pak Esa. Ya. Jadi ya baik. Jadi kita lihat bahwa satu Siap. Ya. Jadi SPT energinya bervariasi. Masing-masing SPT juga punya karakteristik energi yang beda-beda. Jadi untuk SPT ini misalnya 8 SPT ini energinya bervariasi dari katanya dari 64 sampai 75. Jadi ada yang besar juga. Nah, untuk faktor koreksi lainnya, jadi tadi yang barusan saya bahas itu adalah energi, ya, energi. Dan untuk mendapatkan N60, 60 itu harus ada koreksi-koreksi yang lainnya juga. Kalau yang energi adalah energi yang berubah, lalu ada koreksi terhadap lubang bor, ya, koreksi terhadap lubang bor, koreksi terhadap panjang stang, dan koreksi terhadap jenis. Tolong WA Pak, WA lagi ramai Pak, WA dulu ya. Nah, untuk studi likuifaksi yang diperlukan adalah N160. N1 adalah ini dinormalisasikan, yang ini overburden stress. Jadi SPT-nya dinormalisasikan ke tekanan efektif sebesar 1 atmosfer, ya ini 1 atmosfer atau 1 kg per cm persegi atau 100 kilopascal. Nah, rumusnya ini ada beberapa rumus untuk koreksi overburden stress ini, tapi yang paling sederhana ini. Jadi PA ini adalah tekanan atmosfer, sigma V0 aksen adalah tekanan efektif overburden di lokasi di mana SPT-nya dilakukan. Jadi untuk pasir, nilai SPT-nya sangat dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi untuk lapisan pasir yang memiliki kepadatan yang sama, relative density yang sama, tapi berada di kedalaman yang berbeda, akan memberikan hasil SPT yang berlainan, sehingga harus distandarkan dan dinormalisasikan menjadi N160, sehingga dua lapisan pasir yang sama kepadatannya tetapi berbeda tempatnya itu nanti akhirnya akan menghasilkan N160 yang diharapkan nilainya sama, ya, karena kepadatannya sama. Jadi ini adalah N160. Adanya adalah faktor-faktor koreksinya, ini yang SPT yang terbaca dikalikan dengan faktor koreksi, termasuk dengan faktor koreksi terhadap, jadi N60 itu adalah faktor koreksinya ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini untuk N60, lalu N1-nya ini CN. Jadi ini N60, lalu untuk menjadi N160 dikalikan lagi dengan CN. Jadi contohnya ini di kedalaman mungkin sekitar 5 meter, ya, di kedalaman 5 meter ada lapisan pasir, tegangan efektif vertikalnya 35 kPa, lalu SPT-nya yang terbaca 5 pukulan per 30 cm, lalu kita ambil misalnya energi transfernya yang tadi yang paling tinggi 74,7%. Maka CN-nya, ya, untuk overburden stress-nya adalah akar 100, ini 100 kPa dibagi 35 kPa, ini harga CN-nya. Lalu ini harga energi rasionya, SPT yang digunakan 74,7%,
standarkan ke 60%, jadi 74,7 dibagi 60. Lalu lubang bornya misalnya antara ini 86 mili, misalnya nilai 1, kedalamannya tadi misalnya 5 meter, 0,85, lalu standar samplernya yang standar 1, sehingga diperoleh N160-nya menjadi 9. 9 pukulan per 30 cm. Jadi yang asalnya terbaca 5 menjadi N160-nya 9. Nah, bagaimana pengaruh koreksi SPT ini terhadap analisis likuifaksi? Ini saya membuat contoh ya, contoh saja. Jadi ini adalah grafik yang memperlihatkan hubungan antara cyclic stress ratio dengan N160. Lalu di dalamnya ada 3 kurva ya. Kita lihat yang kurva yang pertama saja. Ini adalah kurva untuk pasir bersih, pasir yang fines content-nya kurang dari 5%. Jadi sambil mengingat-ingat lagi, cyclic stress ratio ini adalah rasio cyclic stress ya, cyclic stress dibagi overburden efektif. Ini dengan kata lain adalah kekuatan cyclic si tanah. Kekuatan cyclic si tanah yang besarnya dihubungkan dengan N160. Jadi misalnya kalau lihat dari gambar-gambar ini, misalnya kalau tanahnya SPT-nya N160 27, maka kekuatan cyclicnya adalah 0,35 atau 0,35 dikalikan overburden stress-nya di kedalaman tersebut. Ini adalah kekuatannya, sehingga nanti kalau gempa yang terjadi menghasilkan cyclic stress lebih besar dari 0,35, maka si tanah tersebut akan berpotensi likuifaksi. Jadi kekuatannya di sini, tapi kalau gempanya terjadi di atasnya, maka si tanah tersebut kemungkinan akan mengalami likuifaksi. Kalau kurva-kurva yang lain ini adalah kurva untuk pasir yang kotor, ya, pasir yang kotor. Jadi kurvanya bergeser naik ke atas, artinya makin kuat resistansinya terhadap likuifaksi makin kuat, makin tinggi ke atas. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi bahwa misalnya yang tadi SPT-nya asalnya 5. SPT yang terbaca 5, setelah dikoreksi menjadi 9. Nah, kalau untuk yang awal, untuk yang SPT yang terbaca 5, itu cyclic stress ratio-nya sekitar 0,08. Tapi setelah dikoreksi menjadi N160, nilainya menjadi 0,1 atau terjadi kenaikan sekitar 125%. Kalau di sini garisnya masih landai, tapi untuk SPT yang besar kurvanya makin ini ya, akselerasi ke atas, makin besar. Nah, contohnya yang berikutnya, kalau misalnya SPT yang terbaca 15, maka cyclic stress ratio-nya 0,16, kekuatannya 0,16, tapi kalau sudah dikoreksi menjadi N160, maka sebenarnya kekuatannya adalah 0,35. Artinya ada kenaikan, sebenarnya bukan kenaikan ya, jadi sebenarnya kekuatannya adalah 0,35 atau sekitar 2 kali daripada kalau SPT-nya tidak dikoreksi. Jadi ini menurut saya memperlihatkan pentingnya untuk mengkoreksi SPT supaya kita bisa mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Kalau di sini kita terlalu konservatif. Dan tadi jadi kita perlukan adalah N160. Jadi yang harus dilakukan adalah tadi ya, mengukur energi SPT-nya itu, dan mengukurnya ya terpaksa harus menggunakan alat ukur. Karena kalau di lapangan kita sama sekali tidak tahu berapa energinya. Oke, baik. Berikutnya saya akan membahas mengenai CPT, ya, cone penetration test. Ada 2 cone yang biasa dipakai. Yang pertama adalah mechanical cone, yang jenisnya seperti ini. Ini namanya Begeman cone. Jadi ada 2 bagian yang bisa bergerak sendiri-sendiri atau bersamaan.
Ini dalam kondisi awal, lalu ujungnya bergerak, nanti setelah ujungnya bergerak, maka dia akan membawa selimutnya jadi berbarengan dengan ujung dan selimut. Ini membaca ujung, ini membaca ujung dan selimut. Nanti yang kedua adalah piezo cone, ya, cone electrical dengan dilengkapi dengan filter untuk mengukur pressure yang terjadi pada saat penetrasi. Kebetulan yang biasa, yang umum digunakan, piezo cone yang umum digunakan adalah piezo cone yang filternya berada di bahu. Jadi ada piezo cone yang filternya di tempat lain lokasinya, ada yang di depan, ada yang di bahu, ada yang di selimut. Nah, yang umum digunakan adalah yang ada di bahu, filternya istilahnya namanya U2. U2 filter. Kalau mechanical cone biasanya pengambilan data setiap 20 cm. Tapi kalau untuk piezo cone electrical pembacaannya bisa setiap 1 cm, ya setiap 1 cm bisa dibaca tergantung permintaan kita kepada itu ya komputernya. Oh, ini ada ilustrasi, ini saya peroleh gambarnya dari YouTube. Videonya saya peroleh dari YouTube. Mudah-mudahan bisa jalan ya gimana. Jadi ini ada BG Mancon, ya BG Mancon. Posisinya di ini 10 feet, ya di 10 feet. Lalu di ini ada garis 4 cm, 4 cm. Jadi nanti kita akan lihat bahwa si kon ini ujungnya akan bergerak 4 cm, ya. 4 cm, setelah itu 4 cm berikutnya dia akan membawa selimutnya yang ada di belakang. Nah, nanti setelah itu dia akan bergerak ke titik berikutnya, ya ini 20 cm, ini intervalnya. Coba saya akan coba ya bisa terlihat ya. Jadi sekarang dia sedang bergerak 4 cm ujungnya saja, lalu setelah itu 4 cm berikutnya dia membawa selimutnya di belakang. Lalu itu semuanya dimasukkan kembali, ya posisi awal lagi, lalu didorong ke 20 cm berikutnya. Setelah itu ujungnya akan bergerak 4 cm dulu, ya. Kemudian 4 cm berikutnya dia akan membawa selimutnya. Kita lihat selimutnya dia mengukur di lokasi titik sebelumnya. Setelah itu dia akan bergerak lagi, kembalikan posisi semula, bergerak lagi 20 cm. Ujungnya bergerak 4 cm, mengukur key-nya, key C. Lalu berikutnya 4 cm berikutnya mengukur key C dan FS, jadi tahanan total. Kita lihat selimutnya ada di belakang, ya di posisi titik sebelumnya. Baik, terus seperti itu. Oke. Oke, jadi saya ambil snapshot ya. Ini di posisi 14 feet. Posisi ketiga ya, ini 1, 2, 3, 4 inci. 1, 2, 3. Lalu pada saat dia bergerak, tadi ujungnya bergerak di 4 cm per lama, dia akan membaca ini ya. Membaca ini, key C ya, key C 3. Ini tadi ada posisi 1, 2, 3. Ini posisi 1, 2, 3. Ini raw datanya, membaca key C. Sebenarnya ini adalah, yang bacaan kedua adalah key C tambah FS. Ya, ini saya tampilkan FS-nya saja. Jadi pada saat di posisi ketiga, si konusnya bergerak 4 cm pertama, dia akan membaca key C 3. Lalu pada saat 4 cm kedua, dia akan membawa selimutnya. Nah, ini selimutnya bergerak. Kita lihat selimutnya itu bergerak dari posisi 4 cm yang kedua ini, lalu bergerak sampai ke 4 cm posisi yang kedua. Jadi sepanjang ini, sepanjang 20 cm. Jadi selimutnya ini mengukur lapisan sepanjang 20 cm,
tetapi konusnya hanya mengukur ini sepanjang 4 cm. 4 cm yang pertama, 4 cm yang kedua, ini keychain-nya dianggap sama dengan pembacaan yang pertama. Jadi ini fs-nya, keychain-nya segini. Dengan asumsi yang 4 cm kedua adalah sama dengan keychain yang pertama. Jadi keychain membaca di sini, kalau fs membaca semuanya. Jadi tidak ada keychain yang berada di sini. Nah, karena kita lihat juga tadi pada saat dibaca, pada saat ini ujungnya berada di sini, selimutnya ada di atas. Ya, jadi hati-hati pada saat kita mengolah data hasil CPT, baik CPT yang manual, mechanical maupun yang electrical, datanya harus digeser dulu, ya, datanya harus digeser dulu. Jadi pada saat dianalisis datanya harus digeser. Jadi untuk keychain 1 ya, keychain 1 dia harusnya menggunakan fs dari fs2 ini dari bacaan yang kedua. Jadi data baris fs ini kita geser ke atas. Jadi untuk bacaan yang terakhir ya, untuk bacaan yang terakhir fs-nya tidak ada ya. Kecuali kalau kita melakukan tes lagi di berikutnya. Jadi datanya harus digeser ke atas sebelum dilakukan analisis. Oke, itu untuk CPT yang manual. Berikutnya saya akan memberikan contoh ya, membahas contoh hasil penyelidikan tanah di lokasi yang berdasarkan info yang ada sebelumnya dan berdasarkan dari sejarah geologinya, daerah tersebut adalah daerah hasil endapan. Daerah hasil endapan sehingga tanahnya lunak dan air tanahnya cukup tinggi. Di lokasi tersebut area tersebut akan dipakai sehingga areanya level elevasinya perlu dinaikkan supaya tidak terkena banjir dan supaya drainasenya bisa berjalan dengan baik. Dan berdasarkan pengalaman bahwa untuk mempercepat penurunan diperlukan yang paling umum adalah menggunakan PVD, lalu preloading, PVD dan preloading. Untuk PVD diperlukan koefisien permeabilitas arah vertikal, horizontal, sehingga akhirnya desainernya ya, perancangnya memutuskan untuk melakukan beberapa titik bor, lalu ada pizokonnya, yang CT adalah pizokon, lalu ada juga dilakukan juga mechanical cone. Jadi ada pizokon, ada mechanical cone yang ST ini. Ini salah satu cross section yang dibuat antara 2 lubang bor dan 2 pizokon dan 1 mechanical cone. Jadi ini lokasinya sudah ditimbun, ya, lokasinya sudah ditimbun. Ini sebelumnya sudah ada penyelidikannya, lalu ada penyelidikan berikutnya setelah ditimbun. Nah, kebetulan yang ada adalah data tanah setelah ditimbun. Kalau kita lihat bahwa ini tanahnya tanah lunak, ya, tanahnya tanah lunak. Kalau kita lihat untuk CPT, ya, CPT dia bisa tembus tanah lunak, lalu dia berhenti di tanah keras, ya, di tanah keras dia tidak bisa masuk lagi. Untuk pizokonnya sendiri ini kapasitasnya 10 ton, ya, 10 ton, dan waktu ditembus penetrasi dia berhenti di kedalaman tanah kerasnya. Sedangkan untuk bornya dilakukan juga bor lebih dalam, ya, sampai sekitar 60 meter untuk melihat kondisi tanah di bawahnya. Informasi untuk desain PVD biasanya kita mencari lapisan-lapisan drainasenya, ya, lapisan drainase. Jadi misalnya di area ini lapisan drainasenya berada di kedalaman sekitar 70 meter. Ini ada lapisan pasir.
yang biasanya nanti akan digunakan sebagai lapisan drainase pada saat PVD nanti dipasang dan pada saat digunakan dalam analisis. Jadi nanti mungkin PVD dipasang di sini, ini sebagai kalau dimodelkan dengan finite element method, nanti di sini ada lapisannya yang permeabilitasnya tinggi, lalu nanti di atas ada lapisan pasir lagi untuk tekanan airnya keluar. Jadi di sini ada bor, ya karena tanahnya lunak, SPT biasanya tidak terlalu berarti nilai SPT, ya nilai SPT tidak terlalu berarti. Kalau dikorelasikan juga lebih banyak, tidak korelasinya kurang bagus ya kalau SPT untuk kekuatan tanah. Jadi penggantinya biasanya adalah field fancier test, ya field fancier test di tanah-tanah yang lunak. Pengganti SPT. Ini ada field fancier test, ada piezocon, ada mechanical, ada piezocon. Oke, jadi kalau hanya CPT dia tidak bisa tembus sehingga kita tidak tahu lapisan dari bawahnya seperti apa. Oke, berikutnya ini adalah hasil dari salah satu piezocon, ya. Salah satu dari piezocon. Piezocon itu dia konusnya solid, ya. Konusnya solid maksudnya konusnya tidak ada bagian yang bisa bergerak. Jadi bergeraknya bersamaan, ujung dan selimutnya bergerak bersamaan. Ini adalah tahanan ujung, ini adalah tahanan selimutnya, ini friction ratio, dan ini adalah tekanan pori yang terjadi pada saat penetrasi. Kalau kita lihat di bagian atas, tahanan ujungnya naik turun, naik turun, naik turun. Ini biasanya ciri khas untuk tanah timbunan, ya tanah timbunan. Kalau tanah asli itu biasanya kenaikan dari konnya itu seragam, ya apalagi ini tanah lunak. Lalu kalau misalnya ada lapisan-lapisan sisipan pasir, biasanya nanti ada ini peak-nya, ya seperti ini. Ada peak, ada yang naik, ya. Oh ini biasanya ada lapisan yang keras. Terus nanti kecil lagi, biasanya ini tanah lunak lagi, lempung lunak, terus ada peak lagi, ini biasanya ada lapisan yang keras juga, apa itu, nah, turun lagi, ada yang naik lagi, ada peak-peak gitu ya. Dan tanahnya lunaknya ini kelihatan juga makin lama, makin bawah, makin naik ya. Jadi ini tahanan ujung dari pizokannya kelihatannya makin lama makin naik ke bawahnya, makin besar. Memang itu ciri khas dari tanah lempung yang makin ke bawah biasanya makin keras. Yang saya ingin bahas adalah mengenai ini. Kalau untuk analisis settlement, ya preloading, biasanya kecepatan penurunan, kecepatan konsolidasi itu sangat dipengaruhi oleh panjang jalur drainasenya. Jadi kalau dari hasil bor, dari core, ya, biasanya kita tidak bisa melihat lapisan-lapisan yang tipis-tipis ini. Ya, ini datanya dibaca setiap 1 cm. Nah, apa ini lapisan-lapisan yang tipis-tipis ini? Saya lihat dulu ini ya, pore pressure. Pore pressure, ini tanahnya kelihatannya bagian atas tanahnya unsaturated, ya unsaturated, sehingga tekanan porinya mungkin ini adalah air unsaturated, ya air yang ada di dalam pori tapi tidak jenuh sehingga naik turun di sekitar 0 kPa. Kalau dia berada di dalam lempung, pada saat konusnya menembus lempung, tekanan air porinya biasanya naik. Ada yang turun, naik lagi gitu ya. Nah, ada yang turun. Nah, kalau yang turun ini biasanya lapisan-lapisan yang permeabilitasnya tinggi. Permeabilitasnya rendah, maka tekanan air porinya akan naik. Yang biru ini adalah perkiraan tekanan hidrostatik air tanahnya. Jadi ini dikira-kira posisinya di mana. Jadi gambar yang biru ini adalah hasil perkiraan. Oh, ini kira-kira air tekanan porinya mulai naik di sini gitu. Jadi air tanahnya di sini. Ada juga mungkin yang menginterpretasikan air tanahnya kelihatannya mulai konsisten naiknya di sini, jadi air tanahnya di sini. Ini jadi tergantung interpretasi. Oke, berikutnya saya ingin perlihatkan
Lapisan-lapisan yang tipis ini tadi itu apa? Nah, kalau kita hubungkan dengan pore pressure-nya, maka pore pressure-nya itu pada saat melalui lapisan tersebut, pore pressure-nya turun, ya, turun, mendekati hidrostatik yang biru ini. Artinya dia adalah lapisan yang permeabilitasnya tinggi. Kita lihat lagi ada puncak yang lain, nah itu ada peak yang lain, tekanan air porinya juga turun di sini, ya. Lalu kita cek lagi yang lain, oh ya turun juga, ini turun, ini turun. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa peak-peak ini adalah lapisan-lapisan mungkin pasir, ya, lapisan pasir yang permeabilitasnya tinggi, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu menganalisis hasil dari penurunan preloading atau kecepatan konsolidasi, ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai masukan atau input pada saat mengambil kesimpulan. Berikutnya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, ya ini banyak yang pore pressure-nya yang turun-turun, berarti sebenarnya di situ banyak lapisan-lapisan pasir. Tapi di sini kelihatan ada peak-nya tapi kecil. Tapi kalau kita lihat di sini ada penurunan pore pressure, sehingga kemungkinan di sini ada lapisan pasir juga. Nah, berikutnya, ini baru dari satu titik piezocone. Berikutnya, apakah lapisan ini menerus? Ya, apakah lapisan-lapisan yang tipis ini menerus di seluruh area yang ditinjau? Nah, kita bisa bandingkan dengan hasil piezocone yang lainnya, ya, hasil piezocone yang lainnya. Kalau yang sebelah kiri adalah hasil yang kiri adalah mechanical cone. Tadi ada beberapa mechanical cone yang dilaksanakan juga. Yang ini adalah yang tiga ini adalah hasil dari piezocone. Tadi yang kita lihat adalah yang mungkin yang tengah ini. Nah, kalau kita sandingkan dengan hasil piezocone yang lain, lalu elevasinya kita samakan karena ini posisi ground levelnya lain-lain. Kita lihat di sini ada peak, di sini ada peak, ada peak. Oh, ya. Kemungkinan besar lapisan tipis ini menerus, ya. Mungkin saja ada di tengah berhenti, tapi kita tidak tahu kecuali kalau kita lakukan tes. Lalu di tempat yang lain, di sini ada peak, ada peak juga, ada peak. Oh, kemungkinan di sini ada lapisan drainase yang juga menerus di seluruh area. Jadi ini kita kelihatannya ada beberapa lapisan pasir yang menerus di sepanjang area, sehingga dalam analisis misalnya finite element ini kita bisa modelkan sebagai lapisan drainase di beberapa posisi gitu ya. Karena pasti ini nanti hasilnya akan mempengaruhi dari hasil analisis. Kalau kita lihat ini adalah hasil mechanical cone. Kita lihat ini skalanya sama ya, 0 sampai 25 MPa, 0 sampai 25 MPa juga. Kalau kita lihat dari mechanical cone, keberadaan lapisan tipis itu lebih sukar untuk dicari ya. Misalnya di posisi ini tidak terlalu besarnya itu menjadi tidak terlalu kontras ya, antara yang nilainya kecil dengan yang nilainya besar. Jadi nilainya itu cenderung besar-besar, dan posisi yang ada lapisan pasir menjadi tidak terlihat dengan jelas. Di sini mungkin ada, tapi ya ini besar-besar juga sekitarnya. Jadi intinya kalau misalnya tergantung dari kebutuhan, kalau misalnya kita memerlukan informasi untuk analisa PVD, ya sebaiknya mungkin alat yang tepat adalah piezocone dengan pore pressure measurement. Nah, ini adalah hasil, saya membandingkan antara hasil piezocone dengan hasil cone yang manual. Jadi tahanan ujungnya kita sandingkan. Yang piezocone tahanan ujungnya yang ini, lalu yang manual di sebelah kanannya. Jadi terlihat lebih besar daripada hasil piezocone. Jadi ini contohnya untuk kasus ini kira-kira tahanan ujung
kon manual itu 3 kali tahanan ujung piezo-kon. Mengapa itu lebih besar? Saya juga tidak tahu persis ya, tapi ada beberapa referensi yang menyebutkan perkiraan mengapa lebih besarnya itu terjadi pada saat tahanan ujungnya maju ya, tahanan ujungnya diukur, karena pada saat maju itu tahanan ujungnya bergerak sehingga mungkin saja ada lapisan-lapisan tanah ya, lapisan tanah yang melekat di sini di badan ujungnya. Harusnya kan yang diukur adalah tahanan ujungnya saja, tapi tanah bisa saja melekat dengan badannya ini sehingga terukur juga tahanan yang terjadi di sini. Selain itu, ini komponennya banyak yang bergerak ya, komponen-komponen yang bergerak sehingga harus dipastikan bahwa komponen-komponen yang bergerak itu licin. Tapi pada saat di dalam tanah kita tidak tahu apakah tanahnya nanti bisa masuk ke sini ya, ke dalam sela-sela. Jadi intinya nilainya biasanya Kice manual lebih besar daripada piezo-kon. Jadi itu perlu diperhatikan juga pada saat nanti menganalisis. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai kualitas sampel. Kualitas sampel sangat dipengaruhi oleh cara pengambilan sampel, jenis tabung yang digunakan. Jadi ada gangguan akibat penggunaan tabung. Setelah itu gangguan tersebut kualitasnya akan kita coba kuantifikasikan menggunakan istilah yang disebut Sample Quality Designation atau SQD. Ini hasil penelitian beberapa peneliti ya, mereka melakukan beberapa penelitian lalu mengeluarkan istilah yang namanya Sample Quality Designation. Oke, pertama saya akan perlihatkan dulu, ini adalah hasil studi yang dilakukan oleh pada saat ini Santagata namanya, Santagata dan Germain. Ini mungkin profesornya, ini sekarang profesor juga. Jadi pada saat ini wanita ya, jadi Ibu Santagata ya, melakukan studi pada saat tesis S3-nya, dia melakukan studi mengenai tube sampling disturbance. Dalam gambar ini, ya, di dalam gambar ini adalah hasil tes UU. Ya, ini adalah hasil tes UU. Hasil tes UU, stress strain, hasil tes UU. Di sini ada dua hasil studi yang berlainan. Ada dua hasil studi yang berlainan. Yang pertama adalah studi menggunakan sampelnya. Jadi sampelnya adalah clay, Boston clay ya, Boston clay. Boston clay ini disedimentasikan di laboratorium, lalu dikonsolidasikan dengan tekanan 100 kilopascal. Setelah itu diambil sampelnya, dibentuk menjadi sampel triaksial. Lalu di dalam alat triaksial itu lalu dikonsolidasikan secara anisotropik, ya namanya K0 consolidation. Dikonsolidasikan sampai tekanan vertikalnya menjadi 3 kali pada saat dia dikonsolidasikan. Jadi waktu itu di alat tanahnya dibentuk, disedimentasikan, lalu diberi beban 100 kilopascal. Lalu di alat triaksial dikonsolidasikan lagi secara anisotropik ke tekanan sekitar 300 sampai 400 kilopascal, sehingga si tanahnya itu dianggap menjadi tanah yang tidak terganggu ya, karena dia sudah dikonsolidasikan ke kondisi normally consolidated. Untuk sampel yang pertama, itu sampel yang setelah dikonsolidasikan ke 300 kilopascal, lalu di tes UU, itu dianggap sampel tanah yang intact,
yang tidak terganggu. Nah, untuk tanah ini nilainya 0,3 ini ya, normalized shear stress-nya. Ini shear stress dibagi PC, ini PC-nya ini, tekanan konsolidasi yang nilainya 100 kilopascal tadi. Jadi ini nilai shear-nya 0,3 kali 100 kilopascal, ini rasionya. Jadi untuk yang intake 0,3, lalu untuk sampel-sampel yang lainnya, untuk triaksial, si sampelnya tersebut setelah dikonsolidasikan lalu diberi cyclic strain. Ya, jadi untuk sampel yang pertama diberi strain 0,5%, jadi ditekan sampai strainnya 0,5%, lalu ditarik 0,5%. Lalu sampel yang kedua 1%, sampel yang kedua 2%, jadi plus minus 2% strainnya. Yang ini 5%. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa untuk ini untuk mensimulasikan gangguan pada saat diambil dengan tabung yang ini. Kalau ini sampel yang intake yang bagus. Jadi kalau kita lihat pada saat terganggu akibat sampling, maka kekuatannya akan turun. Untuk studi berikutnya, Santagata ini melakukan pengujian dengan menggunakan tabung, benar-benar dengan tabung. Jadi tanah yang sudah disedimentasikan itu lalu diambil dengan tabung Selby. Jadi beberapa tabung dibuat, ada tabung Selby, ada tabung yang mirip Selby tapi ujungnya tumpul. Jadi ada yang Selby, ada yang tumpul. Nah itu yang untuk yang Selby ini adalah hasil triaksialnya yang garis putus-putus. Sedangkan untuk tabung yang tumpul ini yang garisnya solid tapi lebih tipis daripada yang garis ISA ini. ISA ini ISA kependekan dari ideal sampling approach ya, ideal sampling approach ini untuk simulasi efek dari gangguan tabung. Jadi ini menggunakan alat triaksial. Kalau yang ini disimulasikan dengan triaksial. Kalau yang di bawah ini tanah yang diambil, sampelnya diambil dengan tabung. Ini tabung Selby yang solidnya adalah Selby yang tumpul. Oke, ini adalah hasil Selby ya. Hasil Selby kekuatannya sekitar 0,175 ya, 0,175. Lalu untuk yang tumpul lebih rendah di bawah ya, mungkin sekitar 0, berapa ini? 0,13. Lalu ini adalah yang intake-nya ya, yang intake-nya. Jadi tanah yang sampel yang dianggap tidak terganggu. Jadi 0,3 yang intake, lalu untuk Selby sekitar 0,175. Ini besarnya 1,75 ya rasionya. Jadi ada penurunan 1,75 dari nilai yang sebenarnya. Kalau ini adalah untuk ujung tabung yang tumpul. Jadi untuk ujung tabung yang tumpul, kekuatan tanahnya menjadi tinggal setengahnya. Asalnya 0,3 menjadi 0,14 ya. Lebih dari setengahnya. Jadi ini hasil lab, kalau tabungnya tumpul, kekuatan yang terukur bisa tinggal setengahnya. Kalau tabung Selby yang bagus, ya tabung Selby yang sesuai dengan standar, kekuatannya juga turun, ya kekuatannya turun, tinggal turun sebesar ini ya 1,75 kali. Jadi kalau tabungnya tumpul ini ya turunnya 2 kali, kekuatannya tinggal setengahnya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan bahwa tabung-tabung harus selalu dicek ya, terutama ujungnya harus tajam ya, tidak tumpul, paling enggak harus sesuai dengan standar, tidak karat. Tapi kalau ujungnya tumpul jangan dipakai karena nanti kekuatannya pada saat sampelnya dikeluarkan lalu dites UU kekuatannya bisa tinggal setengahnya dari ya kekuatan aslinya. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Santagata tahun 2002. Saya juga menemukan juga ini ada hasil studi yang dilakukan oleh Terzaghi Mesri tahun 1996. Kalau ini tanahnya tanah lempung Chicago ya, Chicago yang tadi dari Boston. Nah, kalau ini hasil temuan dari mereka adalah mereka membandingkan antara
kekuatan sampel dari sel B dan kekuatan sampel dari sampel yang diambil dengan cara blok. Ya, bukan menggunakan tabung, tapi tanahnya berbentuk blok, dipotong, diambil bloknya, lalu disampel di laboratorium, lalu dites. Tesnya, tapi ini tes QU, ya, tes QU. Kalau kita lihat di sini, hasil temuan mereka, kekuatan tanah yang diambil dengan sel B itu sekitar 70%. Ya. 70% dari kekuatan tanah sampel yang diambil dari sampel blok. Jadi kekuatan tanahnya berkurang akibat penggunaan sel B. Berkurangnya berapa? 1,43. Ya, berkurang 1,43. Hampir 1,5-nya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu kalau menganalisis hasil tes UU, ya, mohon diperhatikan juga bahwa ada efek gangguan, ya, efek gangguan akibat pengambilan sampel. Yang tadi kalau misalnya tabungnya tumpul, kekuatannya bisa berkurang tinggal setengahnya. Kalau sel B-nya standar 1,75. Terus kalau Bapak menggunakan ini dari Terzaghi Pack, kekuatannya turun ya 1,43. Jadi kalau misalnya ingin mengembalikan ke kondisi intake-nya, mungkin bisa menggunakan nilai ini ya 1,43 dikalikan dari hasil yang diperoleh dari laboratorium. Ini terutama untuk tanah-tanah yang lunak yang SU-nya sekitar 30 kilopascal. Sama dengan yang tadi juga untuk tanah lunak. Jadi gangguan tersebut, gangguan akibat sampling biasanya sangat berpengaruh kalau tanahnya tanah lunak dan sangat lunak. Sekarang alat yang digunakan, yang direkomendasikan untuk tanah lunak, metode pengambilan sampelnya adalah ini fixed piston sampler. Kalau yang gambar sebelah kanan ini adalah sel B-tube. Sel B-tube, jadi lubang ini apa? Samplernya dimasukkan ke dalam lubang lalu ditekan tanahnya masuk. Kalau untuk tanah yang lunak, di ujung ini tabungnya, ini tabung. Dan di ujung tabungnya ada namanya piston. Jadi ujungnya tertutup. Jadi pada saat tabungnya masuk ke dalam lubang, ujung lubangnya tertutup. Jadi untuk mencegah tanah masuk. Nanti setelah sampai dasar lubang, si piston ini tetap akan berada di dasar lubang, tapi tabungnya akan didorong masuk. Tabungnya didorong masuk, lalu udara yang berada di tabung ini akan keluar ke atas. Kalau ini ada dua macam fixed piston sampler. Yang pertama, si pistonnya ini dihubungkan dengan rod ya sampai ke atas. Sampai ke atas, nanti tabungnya ini didorong secara hidrolik. Ada tipe yang kedua, di mana tabungnya itu didorong secara dengan tekanan air. Di tabungnya didorong dengan tekanan air, nanti masuk tabungnya. Ini pistonnya tadi menempel di dasar lubang. Pistonnya, tabungnya didorong menggunakan tekanan air. Di sini ada lubang. Jadi setelah ini lewat, nanti airnya masuk ke lubang, maka dia tidak bisa masuk lagi. Yang di kanan sel B-tube, ya. Nah, dia juga ada penelitian yang dilakukan oleh De Groot, ya, De Groot untuk mempelajari sampel disturbance untuk soft clay. Jadi dia juga menggunakan beberapa, ada sel B-tube, ya, ada modified sel B-tube. Ini sel B-tube yang sesuai standar. Nah, untuk tanah yang lunak disarankan tidak menggunakan sel B-tube. Ya, untuk piston sampler tadi tidak disarankan menggunakan sel B-tube, tapi tabung yang coba saya ke sini dulu ya. Untuk sel B-tube itu diameter mulut ya, diameter mulut tabung lebih kecil daripada diameter tengah tabung, ya, bagian dalam tabung. Jadi mulutnya lebih kecil daripada diameter dalam tabung. Tapi kalau untuk soft clay, yang dianjurkan adalah
diameter mulut tabung sama dengan diameter lubang tabung. Jadi tidak ada bagian yang mengecil di mulutnya. Jadi seperti ini, lurus. Jadi diameternya sama, ya, diameternya seragam sepanjang tabung, lalu ujung tabungnya runcing. Tabungnya runcing dengan sudut sekitar 5 derajat. Jadi untuk tanah yang lunak, sangat lunak, kalau mau diambil sampelnya, tabungnya jangan menggunakan tabung Selby, tapi tabung yang diameter dalamnya seragam dan ujungnya runcing. Dan diameternya minimum 76 cm. 76 mili ya, 7,6 cm. Oke, yang berikutnya adalah mengenai kualitas sampel, ya. Bagaimana caranya kita mengkuantifikasikan kualitas sampel? Bagaimana kita memastikan bahwa sampel yang digunakan adalah sampel yang bagus? Sampel yang bagus atau sampel yang kurang bagus, ya, terganggu. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Terzaghi dan Lune, ya. Saya akan membahas yang sebelah kanan ini saja, yang Lune, ya, Lune et al. Para peneliti ini menggunakan kriteria delta E void ratio dibagi void ratio awal. Delta E dibagi void ratio awal. Ada rasio ini, ya, delta E dan E0. Apa itu delta E? Delta E, jadi delta E adalah kita menggunakan hasil tes konsolidasi. Ada tes hasil konsolidasi, di sini void ratio, di sini log P-nya. Delta E adalah perubahan void ratio dari awal, initial value E0, menuju void ratio jika si sampelnya diberi tekanan vertikal yang sama besarnya dengan tekanan vertikal existing-nya. Jadi ini adalah kurva konsolidasi. Kita cari di mana void ratio yang terjadi pada saat si tanah tersebut diberi beban yang sama dengan beban aslinya. Nah, ini adalah delta E-nya, kita sebut dengan delta E. Ini adalah void ratio awal, lalu yang biru ini adalah void ratio si sampel pada saat dia menerima beban vertikal yang sama dengan beban vertikal di tanah aslinya. Nah, kita lihat rasionya delta E dibagi E0. Jadi mereka menyarankan ada rating ini, ya, yang tergantung ratingnya very good to excellent, good to fair, poor, dan very poor. Nah, delta E dan delta E per E0-nya ini. Untuk OCR 1 sampai 2 ini, ya. Lalu untuk OCR 2 sampai 4 nilainya lebih kecil. OCR 2 sampai 4 artinya tanahnya lebih over consolidated, ya, agak lebih keras sehingga nilai rasionya lebih kecil, ya, lebih kecil daripada yang tanah yang normal. Nanti untuk CRBC ini tidak Jadi contohnya, kalau misalnya delta E per E0-nya lebih besar dari 0,14, maka si sampelnya itu dianggap sebagai kualitas yang sangat rendah, very poor. Tapi kalau delta E dibagi E0-nya kurang dari 0,04, itu termasuk sampel yang very good to excellent. Oke, itu tadi adalah cara untuk melakukan mengkuantifikasikan kualitas sampel. Nanti saya akan perlihatkan ada 2 contoh cara menghitung kualitas sampel. Untuk berikutnya ini saya agak menyimpang sedikit, ya. Jadi ini adalah cara menentukan Andrean shear strength dari hasil tes UU. Cara menentukan Andrean shear strength dari tes UU. Jadi contohnya ini ada sampel dari kedalaman 7 meter. Dari kedalaman 7 meter, tanahnya lempung, silt, lalu
air tanahnya berada sekitar 4 meter dari permukaan tanah. Nanti sampel ini akan dites UU, ya, dites unconsolidated undrained. Si sampel ini dalam kondisi aslinya menerima, kalau dimodelkan ya kondisi stresnya ada tekanan vertikal efektif, sigma V0 efektif, lalu tekanan lateral sigma H0 efektif, yang besarnya K0 kali sigma V0 efektif. Sedangkan di laboratorium, kalau di tes UU, tekanannya adalah tekanan hidrostatik sama semua segala arah, jadi sigma sel, dan tekanannya tekanan total. Jadi tekanan total, tekanan sel yang besarnya sama segala arah, vertikal dan horizontal. Ini adalah tes kondisi tegangan pada saat tes UU. Nah, ini adalah hasil tes UU-nya. Gambarnya yang ini ya, yang merah, hijau dan biru ini ya, yang besar. Jadi merah, hijau dan biru. Yang biru ini jangan diperhatikan dulu. Jadi yang merah, hijau dan biru. Nah, kadang-kadang seharusnya kan kalau tes UU itu kalau tanahnya jenuh, identikal, maka dia akan menghasilkan Mohr circle yang sama besarnya. Tidak tergantung pada tekanan yang diberikan. Jadi itu adalah istilahnya total stress parameter untuk total stress analysis. Biasanya menggunakan nilai SU dan V-nya 0. Lalu bagaimana kalau misalnya tes UU-nya seperti ini? Tidak seragam. Apakah kita menggunakan nilai UU yang di sini? Potongan garis Mohr Coulomb dengan shear stress. Apakah ini nilai SU-nya? Ya. Atau yang mana? Jadi saya sekarang ya ingin mengusulkan ya cara pengambilan nilai UU yang diharapkan mendekati nilai UU tanah yang sebenarnya. Jadi ini tadi ada kondisi stress state di tanah ya, lalu ini adalah kondisi tegangan pada saat tes UU. Ini adalah hasil tes UU-nya. Merah, hijau dan biru. Yang besarnya berbeda. Lalu nilai SU-nya berapa untuk tanah ini? Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang atas ya. Jadi pada saat di dalam lubang ya, dalam kondisi aslinya ini adalah tegangan efektifnya. Tegangan efektifnya kalau mau dicari rata-rata, tegangan efektif rata-rata adalah ini sigma V0 efektif ditambah sigma H0 efektif, yaitu besarnya K0, sigma V0 efektif dibagi 2. Ada juga yang sigma V0 ditambah 2 ya, 2 kali sigma H0 karena ada lagi dari sini, lalu di bawahnya nanti dibagi 3. Kalau sekarang saya perlihatkan yang ini saja dulu. Jadi ini vertikal, horizontal, lalu dibagi 2, ini tegangan efektif rata-rata gitu ya. Rata yang diterima oleh si tanah pada saat dia berada di dalam tanah. Untuk tanah ini sendiri, liquid limitnya 96, kadar airnya 41%, ya, 41%, PI-nya 58. Oh, untuk mendapatkan nilai ini kita perlu K0, jadi nanti saya perlihatkan bagaimana cara untuk mendapatkan K0-nya. Jadi anggap saja K0-nya sudah diperoleh, nanti K0-nya ini kira-kira nilainya 1, ya. K0-nya 1 dari mana nanti setelah ini. Jadi untuk kedalaman ini, tegangan vertikal efektifnya kira-kira 75 kPa, lalu ini 1, 75 dibagi 2 menjadi 75 kPa. Sedangkan di laboratorium pada tes UU, tekanan yang diberikan adalah tekanan total. Berapa tekanan total yang kira-kira sesuai dengan kondisi di lapangan? Jadi ini tekanan totalnya adalah tegangan vertikal efektif rata-rata tadi ya, ini yang rata-rata, efektif rata-rata ditambah tekanan hidrostatik air di kedalaman 7 meter ini, muka airnya di sini. Oke, jadi tegangan total rata-ratanya kira-kira 75 ditambah 3 kali air 105 kilopascal. Nah, ini adalah tekanan total yang diterima si tanah ini
pada saat di laboratorium, nah kita cari tegangan total rata-rata 105 di mana di sini, lalu kita buat lingkaran Moore-nya. Nah, lingkaran Moore ini adalah lingkaran Moore harusnya kepunyaan si tanah ini yang ada di 7 meter. Nah, undrained strength-nya berapa? Adalah jari-jari dari lingkaran Moore yang biru ini. Ini adalah lingkaran Moore kepunyaan si tanah ini. Dan jari-jarinya sekitar 19 kPa atau 20 kPa. Jadi si tanah ini SU-nya, nilai SU-nya untuk V0 ya, jadi ini SU dan V0, SU-nya adalah 20 kPa atau 19 kPa. Nilai itu nanti bisa digunakan untuk total stress analysis. Jadi total stress parameternya adalah yang ini jari-jarinya 20 kPa. Nah, kita tahu tadi ada efek dari gangguan dari tabung. Nah, nilai 20 ini tergantung dari Bapak Ibu bisa dikoreksi lagi ya. Kalau misalnya menggunakan Mesri tadi bisa dikalikan dengan 1,43, atau kalau tabungnya tumpul mungkin nanti dikalikan 2 lagi, atau tabung Selby dikalikan 1,75 lagi untuk menghilangkan gangguan dari tabung ya, gangguan dari tabung. Oke, itu nilainya. Oh ya ini. Jadi nilai SU-nya kira-kira jadi 19 kPa untuk tanah ini. Dari yang hasilnya tes SU-nya seperti ini, nilai SU-nya untuk tanah ini adalah sekitar 19 kPa. Setelah dikoreksi menjadi sekitar 27 sampai 33 kPa. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu apakah mau menggunakan ini, ya tergantung Bapak Ibu ya. Pada saat nanti analisa selanjutnya. Nah, untuk menghitung K0, ada peneliti yang membuat hubungan seperti ini antara OCR dengan rasio SU per sigma V0 dengan plasticity index, lalu ini K0-nya. Nah, untuk tanah yang tadi, untuk tanah yang di 7 meter tadi, ini adalah hasil konsolidasinya. Ini adalah hasil konsolidasinya, lalu ini terbalik ini. Maaf ya, ini terbalik. Ini PC-nya ya. Ini PC-nya di sini 217. Lalu ini P0-nya tadi 75. Ya, ini salah nih. Harusnya P0 efektif 75 kPa. Lalu PC-nya ini dari hasil tes konsolidasi. Besarnya 217 kPa. OCR-nya ini dibagi ini 217 dibagi 75 besarnya 2,9. Nah, kita kembali ke kurva yang ini, jadi OCR-nya sekitar 3, lalu PI-nya tadi, PI-nya besar ya 50-an, ini batasnya hanya sampai 40, jadi 3, tarik ke atas untuk PI yang 40, lalu tarik ke kanan, PI 40, K0-nya sekitar 1, ini ya, K0 sekitar 1. Jadi ini datanya hanya terbatas sampai 40, mungkin perlu ada yang melakukan penelitian lagi supaya ada data di sini. Jadi, nah K0 ini tadi saya ambil 1 dari sana. Dari sini, kenapa 1? Karena OCR-nya 2,9, OCR-nya dari mana? Dari sini, dari tes hasil konsolidasi, di mana PC-nya yang ini PC 217, P0-nya tadi 75, OCR-nya 2,9. Oke, untuk sampel ini kita bisa cek kualitasnya, ya kualitasnya bisa kita cek. Void ratio awalnya 1,06. Lalu pada saat diberi beban sebesar tegangan efektif di lapangan, yaitu besarnya sekitar 75 kPa, yang hijau ini, nilainya sekitar 1,02, ya void ratio-nya 1,02, sehingga ada penurunan sebesar 0,04, delta E-nya 0,04. Sehingga rasionya adalah 0,04 dibagi 1,06.
sekitar 0,04 ya. OCR-nya 2,9 ini. Lalu kalau 0,04 ada di sini berarti sampelnya itu good to fair ya. Sampelnya good to fair. Jadi tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek gitu ya sampelnya. Biasanya kalau tanah yang terganggu, PC-nya biasanya bergeser ya Pak ya, geser ke kiri ya. Karena ini sampelnya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek juga, maka kita sebagai pengguna merasa yakin gitu ya, agak lebih yakin bahwa PC-nya memang ada di sini. Lalu kemiringannya juga bisa digunakan gitu ya, kita lebih percaya karena sampelnya cukup bagus. Ini adalah contoh sampel yang pur ya, yang pur. Kalau ini benar ini PC-nya yang sebelah kiri ini ya, PC-nya yang hijau nih. Saya tadi copy paste jadi salah copy. Ini PC-nya 42, ini PNO-nya lebih besar daripada PC-nya. Lalu ini adalah delta E-nya 0,34 sehingga rasionya adalah 0,34 dibagi 2,62, 0,13. Lalu OCR-nya 0,6. OCR-nya 0,6. Lalu kalau kita lihat di sini liquid limit-nya 131. Kadar air aslinya 96%, tinggi. Jadi kadar airnya tinggi, liquid limit-nya juga tinggi, mendekati liquid limit. Nah, ini biasanya contoh-contoh tanah lunak. Apalagi tanah ini ternyata setelah di deskripsi di dalamnya ada cangkang-cangkang kerang. Ya, ada lempung tapi di dalamnya ada cangkang-cangkang kerang. Nah, ini biasanya pada saat pengambilan si cangkang kerangnya ini menyebabkan tanahnya menjadi terganggu. Biasanya kalau ada pasir ada kerikil. Kalau ini ada cangkangnya biasanya tanahnya menjadi terganggu. Apalagi ini tanahnya kadar airnya tinggi, liquid limit-nya tinggi, biasanya sensitif. Oke, dari sini OCR-nya 0,6, biasanya OCR, kecuali tanah yang sedang terkonsolidasi, biasanya OCR-nya di atas 1. Oke, jadi apakah kita percaya dengan nilai ini? Apakah PC-nya benar-benar 42? Apakah OCR-nya 0,6? Lalu kita cek tadi kualitasnya, mengenakan kriteria ini, ya dari Luna et al. Ini, ternyata sampelnya kualitasnya poor, ya. Kualitasnya tidak bagus, poor. Sehingga apakah kita akan menggunakan ini, data tersebut? Mungkin tidak, karena sampelnya poor. Dan kita tahu kalau tanahnya terganggu, biasanya PC-nya jadi berkurang. Nah, kalau kondisi tanah seperti ini, biasanya tanah yang normally consolidated, lalu kita bisa mungkin menyimpulkan bahwa mungkin tanahnya OCR-nya sebenarnya lebih mendekati 1 atau mungkin lebih dari 1. Sehingga PC-nya mungkin nanti yang pada saat digunakan dari dalam analisis, PC-nya nanti akan kita geser ke sini ya, menjadi mungkin sama dengan P0-nya. Karena saya tahu tanahnya sampelnya buruk, jadi PC-nya bukan PC asli, PC-nya bergeser, berkurang, sehingga dalam analisis kita bisa naikkan lagi, mungkin paling tidak menuju P0-nya, sehingga OCR-nya nanti menjadi 1. Untuk yang contoh terakhir, ya, contoh terakhir, ini adalah sampel yang kualitasnya very good, ya, kualitasnya sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kalau kita lihat di sini, kadar air awalnya 36%, liquid limitnya 77%, plastik limitnya 23%. Jadi tanah ini cenderung lebih stiff ya, lebih stiff daripada tanah yang sebelumnya. Karena kadar airnya lebih mendekati ke plastik limit. Dan kalau kita lihat kurva di awalnya landai, ya, kurva di awalnya landai. Ini P0-nya ada di sini. Delta E-nya 0,01,
E0 awalnya 1,06, rasionya 0,01, OCR-nya 4,4, ini dia jatuhnya di sini kurang dari 0,3, sampelnya very good to excellent menurut Luna ini, sehingga kita bisa yakin untuk menggunakan PC-nya sebesar angka yang dihasilkan dari laboratorium dengan OCR 4,4. Baik, Bapak Ibu, ini slide saya yang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ada di dalam, masih mendengarkan online. Baik, terima kasih Pak Yunan. Saya kembalikan.